Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Kami datang padamu ya Tuhan dalam kekudusan-Mu, bersyukur karena anugerah-Mu. Engkau sungguh sangat baik. Tuhan sudah melindungi dan menjagai kami, menyertai kami di sepanjang hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami maka kami bisa, tapi semua adalah kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Berikan kami hati yang mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Esra pasal 7 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun 1866, John Augustus Roebling mempunyai ide membangun jembatan besar dan panjang yang menghubungkan kota New York dengan Long Island di Amerika. Idenya itu dia tuangkan ke dalam sebuah desain jembatan, dan hal itu merupakan hal yang masih sangat baru pada waktu itu. Semua orang menertawakan idenya, dan tidak ada yang percaya bahwa jembatan seperti itu bisa dibangun. Tapi John Roebling tidak menyerah. Ia memulai proyek pembangunan itu bersama dengan anaknya dan timnya. Namun sayangnya dalam proses, John Roebling meninggal. Anaknya kemudian meneruskan untuk memimpin proyek itu sampai selesai. Jembatan itu dikenal hingga saat ini dengan nama Brooklyn Bridge. Dan nama John Roebling tercatat sebagai orang yang berjasa atasnya. Tanpa kemurahan Tuhan dan tekad yang kuat, jembatan ini tidak akan dibangun. Dalam kehidupan ini, saudara, kita perlu memiliki tekad yang kuat untuk mengerjakan visi yang Tuhan taruhkan di dalam hati kita, supaya kita tidak putus asa dalam menghadapi tantangan. Kemurahan Tuhan harus disertai dengan tekad kuat untuk bertindak. Kita perhatikan dalam Esra 7 ayat yang ke-9 ini. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Esra diberikan kekuasaan oleh Raja Babel untuk mengatur ibadah di rumah Tuhan di Yerusalem. Dan untuk itu Esra diberikan kesempatan berharga untuk pulang kembali ke sana, ke tempat asalnya, yaitu di tanah Israel, dan dimandatkan untuk mengelola dan mengatur ibadah di bait Tuhan yang ada di sana. Dalam ayat yang ke-9 ini dinyatakan bagaimana proses waktu kepulangan Esra dari Babel hingga tiba di Yerusalem. Tertulis bahwa ia memulai perjalanannya dari Babel pada tanggal 1 bulan pertama, dan ia tiba di Yerusalem pada tanggal 1 bulan yang kelima. Ini berarti bahwa ada waktu sekitar 4 bulan perjalanan itu ditempuh oleh Esra. Sungguh ini bukanlah perjalanan main-main, dan bukan perjalanan yang mudah buat Esra, karena ia harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk sampai ke sana dengan berjalan kaki. Tidak ada pesawat pada waktu itu, tidak ada kereta api. Esra tidak mengendarai unta atau keledai, tapi ia berjalan kaki. Dan ia harus melewati banyak kesulitan, panas terik dan resiko di perjalanan. Tanpa tekad yang kuat terhadap visi Tuhan, ia tidak akan mampu menjalani. Dan tanpa kemurahan Tuhan, ia tidak akan sampai. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya rencana buat setiap kita. Dan untuk itu ia menyatakan dan menyediakan kemurahannya atas kita. Namun untuk menjalani
dan masuk dalam penggenapan rencananya, kita hendaknya memiliki tekad yang kuat untuk sampai ke sana. Jangan patah semangat di tengah jalan. Jangan putus harapan di dalam proses. Jangan menyerah dalam menghadapi tantangan. Tetaplah setia, tekun dan kuat untuk menjalani visi panggilan Tuhan bagi kita. Malam ini saudara, biarlah kita beristirahat dengan mempercayakan semua kepada Tuhan dan kembali bersemangat untuk menjalani hari esok, melakukan visi dari Tuhan dengan kekuatannya dan dalam kemurahannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Sungguh Engkau Allah kami yang baik, Tuhan yang selalu beserta dalam segala keadaan. Tuhan yang memberikan kami visi, pasti berkemurahan dan menyertai kami. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak lemah semangat, tidak putus asa, tapi memiliki tekad yang kuat untuk menjalani visi panggilan Tuhan. Meskipun kami harus melewati proses waktu yang cukup lama, meskipun ada tantangan yang berat, sekalipun ada masalah yang harus kami alami, kami mau tetap kuat di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami, tapi Tuhan akan menyertai kami dalam setiap proses, langkah dan perjalanan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dan rencana Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kembali malam ini kami akan beristirahat. Kami mohon berkat-Mu atas kami semua. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Dan kami berdoa saat ini, mohon lawatan Tuhan bagi setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan kembali, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat terbelenggu dosa Tuhan berikan kelepasan dan kemenangan, dan yang sedang dalam masalah persoalan Tuhan berikan pertolongan yang ajaib. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami berserah kepada-Mu Tuhan dan mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami dalam rencana-Mu yang indah dan sempurna. Berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia dan juga atas semua bangsa di dunia ini. Dan berkat-Mu untuk kami gereja-Mu. Pimpin kami selalu Tuhan dalam anugerah-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.